Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Khairu Ummah. Kali ini kita berbincang soal ribut-ribut maraknya paskibraka putri yang tampil waktu pengesahan di IKN sana itu tidak berjilbab atau berhijab. Bahkan ada dugaan, namanya dugaan, mungkin ada semacam larangan atau aturan yang mengharuskan mereka lepas jilbab atau hijab. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, kita perlu tahu apa sesungguhnya jilbab atau hijab itu ya. Jadi kalau kita baca literatur Arab, ya jilbab jamaknya jalabib, ya dari kata jalbaba, itu adalah baju yang menutup seluruh tubuh, ya semacam baju kurung begitu ya. Ini menurut beberapa ulama ya tafsir, misalnya Ibnu Katsir, itu tradisi Arab yang namanya jilbab itu adalah baju yang menutup seluruh tubuh. Nah itu asalnya. Kemudian berkembang dalam penjelasan-penjelasan itu bahwa yang dimaksud jilbab itu adalah kerudung ya, penutup kepala yang menjulur sampai ke dada. Itu pemirsa yang kemudian disebut dengan busana muslimah, ya busana syar'i atau jilbab syar'i dan seterusnya. Dan memang itu bersumber dari norma Al-Quran ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin, mukminah, yudnina alaihinna min jalabibihin, ya agar mereka itu menjulurkan atau memanjangkan penutup kepalanya, jilbabnya itu sampai ke dada. Dzalika adzna ayyurafna, demikian itu lebih dikenal ya, wala yu'dzain, dan tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita pelajari sabab nuzul ayat ini ya, dulu ada katanya perempuan muslimah atau istri Nabi yang menyampaikan hajat ya, membuang hajat ya, keluar rumah dan diganggu orang-orang munafik. Lalu ditegur oleh Nabi, mereka mengatakan disangka dia itu budak ya. Jadi dulu untuk membedakan wanita merdeka dan budak itu ya, orang-orang merdeka wanita itu kemudian dihormati, dimuliakan dengan merapikan pakaiannya, dengan berjilbab tadi gitu. Dan juga di ayat lain misalnya An-Nur ayat 31, wal yudribna bihumurihna ala juyubihin, ya hendaklah mereka menjulurkan kerudungnya, tutup kepalanya itu sampai ke dadanya. Jadi yang disebut jilbab itu seharusnya itu menutup sampai ke bawah dada itu. Namun kemudian perkembangan ada jilbab-jilbab atau dianggap busana muslim yang kadang menempel di kepala sangat ketat, tidak sampai ke dada.
itu sesungguhnya ya kurang memenuhi ketentuan syar'i tadi. Karena pemirsa ya menurut hadis Rasul ya tentang peristiwa Asma binti Abi Bakar ya, yang merupakan adik ipar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah datang ke rumah Rasul sementara dia sudah dewasa, berpakaian tipis ya. Kemudian Rasul berpaling dan menyatakan kepada Asma bahwa wanita yang sudah haid itu harus berpakaian yang tidak tipis ya, kemudian tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, longgar, dan yang dapat dilihat itu hanya muka dan tapak tangan. Nah itu, sehingga yang benar, nah itu yang sampai ke dada, bukan hanya diikat di leher, itu pemirsa. Namun yang kita lihat belakangan ini model jilbab itu bermacam-macam. Kita kembali pemirsa ke topiknya yang ramai diperbincangkan, kita pengesahan Paskibraka Putri ya, tingkat nasional yang akan besok menyelenggarakan upacara bendera di IKN itu tidak pakai jilbab, sehingga banyak dugaan itu ada arahan, ada semacam tekanan agar mereka tidak pakai jilbab. Dan kita lihat bahwa model busana muslimah yang dikenakan oleh pasukan Paskibraka Putri baik itu di pusat maupun ke daerah-daerah itu sudah sangat bagus ya. Di samping pakai songkok, kemudian tutup kepala, rambut ditutup ya, kemudian di dada agak longgar, ke bawah rok pakai kaos kaki sampai sepatu, jadi yang kelihatan muka dan tapak tangan ya. Meskipun itu belum sama persis, itu satu hal yang luar biasa yang harus kita hormati, dan itu dari segi gerak penampilan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu penampilan, tidak mengganggu aktivitas, dan itu sudah berjalan. Kenapa kemudian timbul berbeda? Dan dulu ya pemirsa, ketika Paskibraka ini di bawah pembinaan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak ada masalah. Justru sekarang di bawah BPIP ya, Badan Pembina atau Pengawas Ideologi Pancasila, justru bermasalah. Ini yang malah aneh ya. Apakah memang badan ini, kata orang-orang, tidak paham dengan Pancasila? Itu kan bagi muslimah berpakaian menutup aurat itu kan syar'i, kewajiban, bukan hanya sekedar budaya, sehingga itu harus dihormati ya, tentu sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mestinya itu tidak usah dilarang-larang, yang sudah ada itulah diperbaiki, tidak usah, sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif, sehingga banyak kecurigaan, banyak suudon ya kepada BPIP dan seterusnya, yang ini tidak sehat dalam perkembangan ya demokrasi di negara kita, tidak sehat dalam membangun budaya yang sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama, norma-norma agama. Jadi seharusnya ya, dan kita berharap semua nanti di dalam pelaksanaan Paskibraka ini mengibarkan bendera di IKN sana 17 Agustus ya 2024 ini tetap pakai hijab, pakai jilbab, termasuk di provinsi, di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan, desa. Nah, itu sangat anggun. Ada yang tidak pakai karena mungkin berdasarkan keyakinannya, ada yang pakai, itu harus kita hormati pemirsa. Jadi sehingga kita tidak disibukkan, tidak didera dengan perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya sudah tidak mutu. Ya, jadi ini pemegang kebijakan harus sadar ya. Jadi jangan sampai yang sudah bagus ini kemudian diacak-acak, yang kemudian mencederai, menyakiti kaum muslimin karena ada anggapan memang jilbab ini dilarang. Dan itu bagi kaum muslimin yang memang meyakini itu adalah perintah agama syar'i, menutup aurat ya, ini menjadi masalah yang prinsip. Jadi sekali lagi bagi pemegang kebijakan ya,
teruskan, yang sudah berhijab jangan dihalang-halangi, jangan dilarang. Semoga polemik ini membawa hikmah, kita semua semakin dewasa di dalam perbedaan, di dalam berdemokrasi. Begitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Khairul Ummah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.